Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saat ini saya berada di lembah ya. Nah, ini antara Gunung Gajah Mungkur dengan Gunung Penanggungan. Nah, di situ teman-teman, itu merupakan puncak dari Gunung Penanggungan. Nah, saya akan melewati jalur ini. Nah, di sini kita dapatkan beberapa papan petunjuk. Nah, ada puncak Gajah Mungkur, Watu Jolang, terus Candi Gajah, Candi Gama, Candi Gria, Makam Mbah Khalifah, serta Makam Mbah Soleh. Saya akan mencoba untuk melewat sini. Nanti kita akan dapatkan beberapa spot ataupun tempat yang luar biasa. Nah, ini posisinya nanti akan naik, saudaraku. Nanti naik menuju ke atas sana ya. Nah, untuk kawasan maupun suasananya saat ini sudah mulai mendung dan anginnya sudah mulai sepoi-sepoi ya, Masya Allah. Nah, ini ada tulisan Watu Jolang, tapi saya tidak menuju ke Watu Jolangnya, saudaraku. Ada tempat lagi yang lebih istimewa ya. Nah, melewati dari jalur ini, nah, kita akan coba untuk naik nanti ke sana. Nah, teman-teman, ini adalah Gunung Gajah Mungkur. Kalau di sebelah kiri saya itu adalah Gunung Penanggungan. Jadi Gunung Gajah Mungkur merupakan anak dari Gunung Penanggungan, yang mana Gunung Penanggungan mempunyai 8 anak gunung. Seperti halnya duplikat alam semesta, katanya gitu ya, teman-teman. Masya Allah. Nah, di zaman kerajaan abad 8 sampai ke abad 14 akhir, tempat ini merupakan tempat yang sangat istimewa ya, sangat luar biasa. Dan di sinilah kami akan merasakan bagaimana suasana ya, suasana di zaman kerajaan ya. Tempat ini dulu ramai sekali, saudaraku. Sangat ramai sekali, karena wilayah ini itu banyak sekali fragmen-fragmen, pecahan-pecahan wadah yang mungkin alat untuk aktivitas mereka sehari-hari ya. Nah, di sini ada banyak batu-batu yang sudah tertata rapi, yang mana ini merupakan jalur kuno, jalur di zaman kerajaan. Nah, teman-teman, di situ, saudaraku, itu ada puncak Gunung Penanggungan. Nah, di puncak Gunung Penanggungan itu juga ada jalur kuda, yang mana jalur tersebut memutari Gunung Penanggungan. Oke, teman-teman, sampai sini ini sudah mulai naik. Kita akan terus mengikuti jalurnya. Di saku saya sudah ada petanya ya, tapi tetap hati-hati karena untuk jalurnya saat ini sudah lebat sekali dengan rumput-rumput. Nah, itu adalah jurang, dan di situ adalah puncak Gunung Penanggungan. Nah, itu teman-teman, itu di situ ada semacam jalur yang memutari begitu, memutari puncak Gunung Penanggungan. Itu adalah jalur kuda. Jadi di zaman kerajaan ya, orang-orang istana maupun mungkin prajurit maupun punggawa pada waktu itu memutari atau naik Gunung Penanggungan ini dengan menaiki kuda, saudaraku. Jadi luar biasa ya. Sampai sini suasana kerajaan itu semakin berasa, seolah-olah kita masuk ke dimensi di zaman kerajaan dulu. Nah, ini teman-teman, kalau Gunung Gajah Mungkur itu lebat sekali dengan rimbun dari pepohonan maupun semak belukar seperti ini. Nah, itu teman-teman, Masya Allah, pemandangannya luar biasa ya. Wih, kita coba terus naik. Nah, di sini, saudaraku, kita dapatkan papan petunjuk, namanya Candi Gama. Nah, di sini ada 2 jalur. Nanti kalau kita ke sini itu ada candi lagi, tapi untuk Candi Gamanya kita menaiki jalur ini.
Dan ini menanjak sekali saudaraku. Nyampe sini harus hati-hati karena ini mepet tebing ya, atau mepet jurang. Nah seperti ini naik terus. Nah bisa dilihat untuk teman saya itu, nah di bawah itu, nah itu ya. Oke, kita naik terus. Nah dan ini jurang, jadi kita harus hati-hati ya. Ini hanya kisaran setengah meter untuk jalurnya, jangan terlalu mepet ke kiri. Nah kita akan terus mengikuti jalur ini menuju ke tempat dimana tempat tersebut katanya dari beberapa cerita tutur merupakan tempat orang bertapa dulu. Jadi memang di zaman itu kan ada penetapan kasta ya, sehingga ketika orang-orang ingin kastanya naik, ketika sudah di usia tua, mereka memilih untuk meninggalkan keluarganya untuk meningkatkan kasta. Mereka akan masuk ke dalam hutan, menaiki gunung dan bertapa sampai akhir hayatnya. Masya Allah, itu merupakan konsep kehidupan mereka dulu ya, sehingga di masa tuanya mereka benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah disinilah menjadi bukti bahwa dulu orang-orang leluhur bertapa di tempat ini. Bismillah, selamat. Sampai sini teman-teman, ini sudah mulai sempit untuk jalurnya, hanya kisaran 10-20 cm ya. Nah jangan sampai salah injak karena di kiri kita sudah jurang. Nah itu jurang saudaraku. Oke, ini mulai licin, cukup berpasir begitu, kultur tanahnya padas. Nah itu teman-teman, itu ada batu yang terselip di batang pohon. Batu tersebut ya bisa dipastikan itu adalah runtuhan dari atas, jadi sangat berbahaya juga ya. Makanya diusahakan ketika datang ke sini untuk musimnya mending di musim kemarau saja supaya tidak licin, untuk treknya juga kondisi alamnya bersahabat begitu. Ini sudah mulai licin. Bismillah, selamat. Wih, seperti ini teman-teman. Iya. Wih, ini sudah mulai menanjak. Sudah mulai menanjak saudaraku. Ih, licin. Ih, ini jurang. Tuh, dalam banget. Masya Allah, Masya Allah. Bismillah, selamat. Kita akan lanjutkan. Sudah hampir dapat atau masih sudah hampir dekat maksud saya ya, sudah hampir dekat, sudah hampir sampai. Dan Masya Allah, itulah saudaraku, itu adalah merupakan karya leluhur kita ya. Masya Allah, dimana tempat ini dulu adalah tempatnya orang bertapa. Nah Masya Allah, tempatnya orang bertapa saudaraku. Jadi memang betul bahwa konsep kehidupan mereka ketika sudah lanjut usia, mereka akan meninggalkan keluarga, memilih untuk masuk ke dalam hutan, menaiki gunung dan bertapa sampai akhir hayatnya. Nah ini bangunan dibuat dari batu andesit dan warna putih yang tergambar maupun yang menyolok ini merupakan lepa ataupun lapisan yang dibuat oleh mereka. Untuk racikannya saya kurang tahu ya, tapi sampai saat ini ya, untuk warnanya itu masih mengkilau saudaraku. Dan ini merupakan bangunan asli ya, tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan, hanya beberapa saja. Kalau kita lihat bagaimana mereka menempelkan batu yang satu dengan batu yang lain, sangat melekat, sangat kokoh sampai saat ini. Bahkan saya tidak mendapati racikan pelekatnya saudaraku. Nah seperti ini, Masya Allah,
Hanya di bagian atas ada yang sudah mulai itu ya, sudah mulai lepas begitu ya. Tapi ini dibuat di tepi tebing dan menghadap tepat ke Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan, ke puncak Gunung Penanggungan. Nah itu adalah Gunung Penanggungan ya, puncaknya. Jadi kalau bertapa di sini ya, seakan-akan itu menghadap ke puncak. Masya Allah. Wih, itu tebingnya ya. Jadi menempel di batu tebing dan ditata sedemikian rupa dengan pola-pola semacam membentuk sebuah gerbang kecil menuju ke dalam, ke sebuah ruangan di dalamnya. Kita masuk, teman-teman. Rahayu, rahayu. Assalamualaikum ya gaib. Masya Allah, ini adalah ruangannya. Di sini seolah-olah itu hanya muat 1, 2, 3 orang. Kemungkinan ya hanya 1 mungkin ya. Karena ini ada ruangan yang cukup sempit, bisa dilihat pahatannya. Ini adalah pahatan-pahatan dari orang-orang kerajaan dulu yang usianya sudah ratusan tahun ya. Wih, kalau mengacu kepada Majapahit saja sudah 700 tahun. Bisa jadi tempat ini lebih tua dari Majapahit ya. Karena di sini kami tidak mendapatkan inskripsi ataupun angka tahun yang menunjukkan pembuatan dari bangunan ini atau tempat pertapaan ini. Masya Allah, mereka bertapa di sini, duduk begitu dengan posisi suci atau posisi sakral dan kemungkinan menghadap ke sana, teman-teman. Nah, kalau kita menghadap ke sana, itu sudah terlihat bagaimana puncak Gunung Penanggungan. Nah, itu puncaknya, saudaraku. Masya Allah, Masya Allah. Ini bangunannya sangat-sangat tua. Dan untuk batunya itu batu andesit, lebih ke warna putih ya. Lebih ke warna putih. Seperti halnya ini dinding tebing ini. Ini pahatan-pahatannya, saudaraku, kelihatan. Masya Allah. Nah, ini sudah berlumut ya. Ruangannya tidak begitu lebar, memang hanya cukup 2-3 orang ya. Tapi bisa jadi hanya 1 orang yang duduk bersilah, bertirakat atau bertapa di sini, supaya mungkin pernafasannya lebih bagus ya. Nah, kita akan keluar. Nah, seperti ini, saudaraku. Insya Allah. Wih. Di sini ada makam, ya, ada makam begitu ya. Ada bentuk batu seperti batu nisan. Nah, apakah ini makam sungguhan atau makam bikinan saja? Tapi yang jelas kalau melihat dari bentuk batunya, ini memang seperti batu nisan, saudaraku. Itu memang bagus sekali. Sepertinya ini memang makam ya. Makam. Ini bentuk batunya membentuk batu nisan begitu. Dan pahatan-pahatannya cukup bagus, seperti sudah tua juga. Nah, ini adalah makam. Tidak tahu makam siapa, tapi yang jelas ini merupakan tempat sakral, tempat suci, di mana kita bisa menikmati. Selain kita bisa membuktikan bahwa tempat ini merupakan tempat leluhur, di sini kita juga bisa melihat keindahan dari Gunung Penanggungan. Dan disinilah orang-orang di zaman kerajaan bertapa, mengheningkan jiwa mereka, mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sampai akhir hayatnya. Oke pemirsa, ikuti terus di perjalanan kami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.